Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Mukarramin yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, dan semoga beliau tetap disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dilancarkan urusannya, serta diberkahkan ilmunya sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang disampaikan beliau terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada orang tua kita, Bapak Dasyuk Al-Quran, Bapak Haji Rastu, Pak Imam, dan sebagainya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan sore malam hari ini, sebagaimana biasa kita setiap malam minggu melaksanakan taklim Kitab Al-Mu'awanah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan untuk memahami dan bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kepada orang-orang yang soleh serta umatnya yang selalu taat akan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran dengan harapan pertama, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menerima pelajaran. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan para pendiri usaha kita yang telah mendahului kita, di antaranya almarhum Haji Zubaini, almarhum Bapak Sujarwo, almarhum Bapak Asri, dan sebagainya, kuburnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan jodoh dengan mulia. Ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramat, hadratul muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, khusus kepada Bapak Ketua DKM Musalla Ta'awun, Bapak Mas Sofan, staf dan jajarannya. Yang saya hormati juga orang tua kita, Pak Haji Rastum, Abah Dasum, Bang Epen, Pak RT, para orang tua dah. Ya, ada Bang Endi, Mbak Imam, Mbak itu dah, siapa? Mas Arjo. Alhamdulillah, syukurillah, biqudratihi wa inayatih. Pada kesempatan malam ini kita berjumpa kembali pada episode yang sama. Kemarin libur katanya orang Pak RT lagi kreaan ya. Cuman ganti untuk malam minggu depan mungkin saya ganti izin. Karena saya ke Garut, Tasik, antara Tasik Garut. Secara rumahnya Tasik, cuma nikahnya di Garut gitu. Jadi ada guru Al Aziz
yang nikah gitu, langsung boyong, nah, gitu. Jadi andaikan saya berangkatnya mulai Sabtu ya, berarti malam minggunya ya saya izin itu Pak Ketua kan gitu. Baik, sekarang untuk mempersingkat waktu yang mana no? Soalnya Ustadz Mulyadi nggak ada di sini. Apa itu? Masih 32 Pak. Masih 32, oh berarti salah ya. Warroja itu ya. Oh masih ya, udah nggak apa-apa, tinggal dikit 32. Warroja'u ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillahi wa judihi wa azimi fadlihi wa ihsanihi wa jamili wa'dihi liman amila bi ta'atihi. Wah ini keren, supaya kita dalam beragama betul-betul ada roh agamanya, bukan beragama tapi kita gersang, kita kering. Roja yang dimaksud mengharapkan kasih sayang Allah. Apa itu roja? Ya roja itu mengharapkan ya. Yang dimaksud roja mengharapkan adalah ma'rifatnya hati. Hati ini mengetahui. Nah, kan berarti perbuatannya hati. Enggak apa namanya? Semata-mata pikir, karena pikir adalah digerakkan oleh hati. Tapi kalau berangkatnya dari hati, insya Allah hasilnya pun ada ketentraman dalam hati. Nah, mengetahuinya hati sa'ata rahmatillah, pada luasnya rahmat Allah. Mbak Imam tadi ngerendeng katanya sakit mulu. Udah apa belas asih Allah yang Allah berikan, ya enggak? Sekarang Mbak Imam umurnya 73. Kemarin umur 70 kan Mbak Imam sakit kan baru belakangan ini kan. Wah, kemarin waktu umur 70 aja masih. Wah, kan gitu kan. Nah, kita mensyukuri itu. Nah, kita sadar, hati kita tahu betapa rahmat Allah itu demikian luas. Begitu juga wajudihi, jud bukan wujud ya. Wajudihi, jud itu betapa Allah itu dermawan. Kita minta napas, kita minta oksigen, bagaimana denyut nadi, termasuk paru-paru, jantung, memompa darah, memompa udara, memompa segala sesuatu, termasuk frekuensi aliran yang ada pada tubuh kita. Itu bagian daripada sifat jud atau welas asihnya Allah juga. Wa azimi fadlihi, dan agungnya anugerah Allah, termasuk wa ihsanihi, Allah berbuat ihsan. Ihsan itu gak main-main loh. Kata Pak RT anak gua itu, gua gitu kan. Yang dimaksud ihsan, berbuat baik tapi secara maksimal. Lah manusia coba dibikin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wah, ini kurang bersyukur bagaimana kita? Hidung itu kenapa ke bawah? Itu dari bentuk tubuhnya saja. Lah kenapa coba kalau hidung ini ngatas pas kira lagi hujan? Repot. Lah iya nih, apa telinga kita? Kenapa keras enggak, lembek juga enggak? Kalau keras kita jujur miring mungkin ganjel. Mungkin kalau gubangan terlembek kayak anuan kambing itu naik motor ngebut mungkin eplek. Loh iya apa enggak? Ihsan. Itu harus disadari betul. Allah itu berbuat baik kepada hambanya itu wah bukan main-main. Termasuk wajamili wa'dihi liman amila bitaatihi. Allah berbuat baik bagi orang-orang yang taat, itu maksudnya wajamili wa'dihi. Allah berjanji dengan janji yang baik bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah. Itu termasuk kaitannya roja. Maka fayatawallatu min hadhil ma'rifati
khalatu farohin tusama ar-roja. Dari keadaan-keadaan tadi akan lahir suatu sikap, yang sikap tadi disebut namanya roja, berharap. Ya itu tadi, mengetahuinya hati akan luas akan kasih sayangnya Allah, ya kan? Allah Maha Jud, Maha Dermawan, Allah Maha Agung anugerahnya, termasuk sifat ihsannya, termasuk wa jamili wa'dihi liman amila bi ta'atihi, baik janjinya Allah, maksudnya janji Allah yang baik bagi orang yang taat. Maka dari sifat-sifat tadi akan keluar suatu halatu farohin, sikap bahagia, namanya roja. Lantas apa gunanya? Nah di sini wa thamratuhu al maqsudu minhu kasratul musaroah fil khairati. Nih, motivasi supaya seseorang rajin mengamalkan amal baik, rajin berbuat amal baik. Buah daripada sifat roja adalah memperbanyak bergegas melakukan kebaikan dan syiddatul muhafadzah ala taat, sangat-sangat menjaga atas taat kepada Allah. Orang biasa sholat berjamaah, lebih ditingkatkan menjaga jamaahnya, karena dari sifat jamaah tadi, dari menghadiri jamaah tadi, upah, kalau kita bicara kalkulasi pahala, 27 derajat dibanding sholat sendiri. Itulah roja. 27 derajat ini tidak bisa digantikan oleh materi apapun. Nah itu buah daripada sifat roja. Fa inna ta'ata hiya sabilul musilatu ila ridwanillahi wa jannatihi. Sifat taat itulah jalan yang mengantarkan kepada ridhonya Allah. Ridwan. Ridwan itu ya jalan kerelaan. Jangan dianggap sepele loh. Ridwan atau ridho. Ini udah berkali-kali dalam kesempatan, termasuk di musola ini saya sampaikan. Apa sih pentingnya ridho? Sampai ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Kalau orang itu udah mendapat ridho dari Allah, mendapat restu dari Allah, di neraka itu enak apa enggak? Enggak enak. Tapi kalau udah mendapat ridhonya Allah, malaikat gak pernah gerendeng. Di penjara enak apa enggak? Lah di penjara lah kagak enak. Lah coba kalau kepala sipir, lo enak apa enggak? Walaupun di tempat tidak enak sekalipun, tapi kalau udah ngantongin keridhaan daripada Allah, maka apapun bentuknya itu adalah satu kenyamanan, satu kenikmatan yang tidak bisa, ya nggak bisa dinilai oleh apapun. Itu pentingnya ridho. Nah kita juga sama. Kita beramal, melakukan sesuatu, tapi kalau motivasinya memang untuk mencari ridho Allah, nggak ada istilah berat. Semangat subuh, ya gak? Suruh bangun. Kalau orang itu nggak, mentalitasnya memang ahli ibadah, berat, apalagi meriang, ya gak? Ini udah PTS, artinya PTS itu pertengahan semester, bayaran Pak Haji. Lah SPP biasanya 3 bulan juga harus lunas, mulai Agustus, Juli, Agustus, September. Udah gitu bininya teriak, ya enggak, uang belanja dapur udah habis. Kalau motivasi keimanannya enggak ada, orang adzan kok dimaki-maki,
As-sholatu khairum minan naum. Ya. Kalau hatinya baik, alhamdulillah udah dibangunin. Tapi kalau hatinya kagak baik, wah kebun binatang Ragunan keluar semua ya. Berisik banget. Orang baru tidur juga loh. Iya apa enggak? Loh di sini pola penilaian kita sebenarnya sederhana. Maka kalau semua udah dikembalikan kepada ridho Allah, alah, kita tuh nggak butuh sebenarnya pujian dan lain sebagainya dari manusia. Maka di hadapan orang-orang yang sudah memang sampai pada titik keimanan yang benar, dia nggak akan semangat ketika dipuji, sebagaimana dia pun nggak dan ketika dicaci maki. Karena yang dicari bukan pujian, bukan dibangga-banggakan, tapi yang dicari adalah ridho Allah. Udah biarin aja orang ngomong apa. Tuh, titiknya seperti itu. Oh, ini keren ini kalau dijiwai. Kalau surga itu udah nggak usah dicari juga udah otomatis. Yang penting kan yang dicari itu bukan surganya. Surga itu makhluk ciptaan Allah. Tapi kenapa kita nyari surganya? Kenapa nggak nyari Allahnya? Loh kalau udah kita dekati yang mempunyai surga, lah apa kok? Istilahnya kan begitu. Nah di situ pentingnya kenal kita sama Allah tuh di situ sebenarnya. Lah Allah kalau udah bersama sama kita, jangankan suka, duka sekalipun juga tetap enak. Ya itu tadi. Ya kalau di surga oke lah, banyak fasilitas gini lah. Lalu di neraka kan kagak enak pisan. Ini buktinya malaikat Malik. Ya, iya kan? Logikanya seperti itu pentingnya ridwan. Ridwan itu bentuk lain loh ya, bentuk lain daripada ridho. Jadi akar katanya sama. Nah itu roja. Maka pentingnya roja adalah untuk memberi spirit, memberi semangat, memberi motivasi kepada kita semua untuk kita giat, rajin melaksanakan ibadah. Itu pentingnya roja. Dan ini salah satu makom dalam arti tahapan level di antara level-level keimanan. Jadi dasar utamanya itu kan iman. Habis iman kan ikhlas. Nah, terus ada di antaranya ini khauf. Ya kan? Roja ya. Roja nanti berikutnya adalah khauf. Khauf itu apa? Takut. Maka berikutnya, dan ini pasangan. Wa ammal khaufu, dan adapun bermula khauf, fa asluhu ma'rifatul qalbi bijalalillahi wa qahrihi. Asalnya khauf atau rasa takut adalah ma'rifatnya hati, mengenalnya hati akan keagungan Allah Ta'ala dan Allah yang maha perkasa, termasuk waghinahu an jami'i khalqihi. Allah tidak butuh gampangannya dari semua makhluknya. Itu maknanya khauf. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan nabi. Itu bukan berarti Allah butuh malaikat, Allah butuh nabi, enggak. Allah terbebas semuanya dari sifat itu. Wa syadidi iqabihi wa alimi adzabihi, dan mengenalnya hati akan dahsyatnya siksa Allah dan pedihnya azab Allah. Alladzaini tawa'adza bihima man asahu, yaitu iqab, siksa yang sangat tadi, syadidu iqabihi wa alimi adzabihi, yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mengancam orang-orang yang maksiat dan durhaka kepadanya, wa khalafa amrahu, dan melawan perintah Allah. Nah, dari sifat khauf, jadi saya ulangi, sifat khauf atau maknanya terjemahan bebas adalah takut. Yang dimaksud adalah ma'rifatnya hati. Hati ini mengenal akan kemahaagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, dan bahwasanya Allah
maha kaya dalam arti tidak butuh dari semua makhluk, termasuk mengetahuinya hati akan pedihnya siksa Allah dan pedihnya azab Allah, yang mana iqab dan azab tadi keduanya dijanjikan oleh Allah untuk mengancam kepada orang-orang yang maksiat dan melawan perintahnya. Fayatawalladu min hadhil ma'rifati khalatu wajalin tusamma al-khaufa. Nah, dari keadaan hati yang mengenal kemahaagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, Allah tidak butuh dari semua makhluknya Allah. Allah pun menjanjikan iqab dalam arti siksa dan azab yang dijanjikan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Lahirlah yang namanya sifat takut, khauf namanya. Nah, kalau anak-anak itu diceritakan dari awal, nggak boleh nakal deh, ya kan? Nanti gini kan itu memasukkan nilai-nilai khauf sebenarnya. Kalau anak-anak itu nggak dikasih peringatan, warning seperti itu, wah, cekokin YouTube ya nggak, anaknya nangis daripada pusing, udah setelin aja, ya nggak, Sarpin sama Sarpun. Loh iya kan, Ipin sama Upin itu ya, bukan kita anti itu juga enggak juga. Ujung-ujungnya enggak ada kontrol anak-anak ini, cenderung melawan. Bagaimana orang yang ngomongin orang, nanti azabnya apa? Loh, kalau semenjak anak-anak udah dikasih apa pemberitahuan seperti itulah, anak-anak juga mikir. Artinya kan menghadirkan Allah dalam semua keadaan. Nggak boleh ngomongin orang, nanti ngomongin orang lidahnya menjulur, dipotong-potong, kan begitu kan. Paling tidak anak-anak juga semenjak ini, hari sekarang mah emak-emaknya gue pada nggak ngerti akan hukum itu, malah emak-emaknya malah tukang gosip ya, termasuk bapaknya lah. Bagaimana anaknya bisa lempeng? Nah, iya kan? Kan ada satu syair, wa mata yastaqimu dhillu idza kana al-'audu a'waja. Bagaimana bayangan ini bisa lurus kalau lidi yang mempunyai bayangan aja bengkok? Itu kan masalah. Di sini penting untuk melahirkan rasa khauf terhadap diri anak. Ya, anak semenjak usia dini harus dikasih rangsangan supaya giat belajar tadi, giat ibadah tadi ada roja, supaya ia bisa ngerem dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, dimasukkan sifat khauf. Oh, kan gitu kan? Karena ada li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i fal wasaifal ya'budu rabb hadzal bait. Kan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Khauf itu kan, ya itu rasa takut diantaranya. Nah, kalau itu yang terjadi, masya Allah, luar biasa. Wa thamratuhu al maqsudu minhu tarkul ma'asi. Buah daripada khauf itu orang cenderung hati-hati untuk bisa meninggalkan maksiat. Karena ada resikonya, termasuk wasiddatil ikhtiros. Dia bisa menjaga dengan sangat dari maksiat-maksiat tadi. Lu kenapa maksiat harus dijaga? Fa innal ma'siyata yattariqul musilatu ila sakhatillahi wa jari uqubatihi. Karena sungguhnya maksiat adalah jalan yang mengantarkan kepada murkanya Allah. Maka yang bab sebelumnya itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang ingin dijauhkan dari murkanya Allah, jauhi maksiat. Kalau orang tadi ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ya taat. Membangun taat itulah namanya roja.
menghindari maksiat itulah namanya khauf. Saya dipahami ya? Oh, ini keren ini kalau kita bisa menselaraskan ya. Dan ini supaya kita beragama nggak hanya seremonial, nggak hanya basa-basi. Ini kan perilaku hati, ma'rifatul qalbi. Setiap individu dari kita bisa. Jadi karena lakunya hati, ya dari hati ke hati. Kalau bahasa mulut itu mungkin retorika. Oh, Pak Sopan jagonya kalau retorika. Tapi kalau bahasanya hati, itu yang menangkap pasti akan hati. Nah, di situ yang berat. Kalau roh, yang nangkap juga pasti akan roh. Kalau pikiran, yang bisa menelaah juga pikiran. Maka ketenangan hati nggak usah dicari kemana-mana. Sebenarnya dua prinsip tadi antara khauf dan roja diselaraskan, disejajarkan, maka insya Allah seseorang akan menjadi tentram hatinya. Udah simpel sebenarnya. Kemudian wa kullu roja'in la yahmilu ala fi'lil muwafaqat wa kullu khaufin la yahmilu ala tarkil mukhalafat ma'dudani 'inda arbabil basair minat tarohat wasyahawat allati la hasilalaha waladdo ila tahtaha. Masing-masing dari roja harapan tadi itu tidak otomatis mendorong atas melakukan sesuatu yang muwafaqat, maksudnya yang seirama. Begitu juga wa kullu khaufin la yuhammilu ala tarkil mukhalafat. Enggak semuanya khauf nanti bisa mendorong seseorang akan meninggalkan perkara yang dilarang. Tapi antara keduanya, baik khauf dan roja, itu disiapkan ma'dudani 'inda arbabil basair. Hanya orang-orang yang mempunyai basirah. Basirah tahu ya? Hati. Ya kan? Basir, ya itu kan basirah. Jadi kalau pandangan mata basor. Tapi kalau pandangan hati itu namanya basi. Hanya orang-orang yang cerdas secara rohani, secara hati dia paham. Jadi dia paham. Ada kalanya pemahaman tadi nggak bisa diungkapkan dengan mulut. Karena bahasa sejatinya itu kan bahasa hati. Kan sampai ada satu syair, innal kalama lafil fuadi wa innama, terus apa no? La ilaha ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Bahasa itu sebenarnya, kalam itu sebenarnya adanya dalam fuad, dalam hati. Ada penulisan itu hanya gambaran. Tapi enggak semuanya bahasa hati bisa diekspresikan melalui bahasa lisan. Enggak semuanya, walaupun dominannya iya, gitu loh. Li'anna man roja syai'an tolabahu wa man khawfa syai'an haruba minhu la mahalatalah. Ini kata kunci. Kan tadi dinyatakan bahwasanya tidak semuanya khauf itu bisa mengarahkan seseorang tadi untuk menjauhinya. Begitu juga tidak semuanya roja, tidak otomatis orang tadi mau muwafaqat, sepemahaman. Kan gitu. Nah, kata kuncinya supaya bagaimana roja itu fungsi dan khauf itu fungsi, itu kata kuncinya li'anna man roja syai'an tolabahu. Orang yang mengharapkan sesuatu itu pasti akan dicari. Kita nyari, kita mengharapkan sesuatu, kalau dimanapun itu adanya akan dikejar. Kenapa di puncak kalau malam Sabtu, malam Minggu macet? Karena di DKI, di Jakarta, di kota-kota besar panas dihadapkan dengan pertarungan hidup yang ganas, refreshing. Padahal macet di puncak.
Tapi di sana udara dingin, adem ya, dicari. Itu baru mendapatkan nilai dingin yang ada di puncak. Lah kita mencari mengharap rahmatnya Allah, cari. Maka ada lagunya Bang Haji Roma Irama itu. Gimana Pak RT? Kemana ya? Itu mah Monas ya gak? Alah Pak RT gitu kan. Oke. Begitu juga waman khofa syai'an haroba minhu. Orang yang takut akan sesuatu, ia pasti akan lari menghindar. Jangan malah sebaliknya. Ketahuan korupsi itu ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, dua-duanya di neraka. Itu 15 abad yang lampau sebelum ada KPK berdiri. Lalu buktinya kenapa? Udah tahu itu harusnya dihindari, tapi kenapa justru malah dikejar? Kan kalau man khofa syai'an haraba minhu, harusnya kan begitu kan? Udah tahu itu membahayakan, udah tahu ular kobra, masa buat mainannya dipatok? Harusnya kan seperti itu yang sebenarnya. Nah, tapi namanya apa ya, setan itu luar biasa. Bukan setan namanya kalau nggak bisa menaklukkan Nabi Adam kan gitu. Nabi Adam yang sifatnya nabi aja masih tergoda kan. Cuman itu kan waduh luar biasa lah. Nah itulah diantaranya. Jadi sumpahnya iblis ketika diusir dari surga, padahal sama juga Nabi Adam juga sama kan. La'uwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan Adam dan anak cucunya semuanya. Tapi kan ada illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, selamat. Selamat itu kadang-kadang dibuat nama, Selamat Supriyadi. Itu aja masih nggak selamat coba. Lah iya kan? Lah itu. Maka pentingnya khauf dan roja di sini. Khauf untuk menjaga kita, proteksi lah kalau bahasa ini. Apa itu kalau bahasa ya berjaga-jaga, pencegahan. Tapi kalau roja adalah untuk memotivasi yang tadinya kita malas-malasan. Ngaji ya timbang begitu. Sholat berjamaah juga timbang begitu ya enggak? Nah, itulah rayuan iblis itu luar biasa dan mematikan. Nah, kalau kita disemangati oleh roja, setan ini ganggu aja, ujung-ujungnya setan dikambing hitamkan. Padahal yang setan sebenarnya dia sendiri. Nah, kan begitu kan? Makanya dari dulu kan setan iblis itu udah mau pensiun Bang Epen. Ada orang pembunuhan katanya setan yang salah. Ada orang ini iblis lagi yang salah ya kan. Ada orang apalah berbuat ya perbuatan yang kaitannya melanggar hukum, setan dulu yang disalahkan kan gitu. Padahal nafsunya dia sebenarnya. Nah, itulah diantaranya. Oke, belum kan? Wa'lam, lanjut. Annan nasa salasatun, abdun qad anaba ila rabbih. Ketahuilah bahwasanya manusia terbagi 3 kelompok. Pertama, manusia abdun, hamba yang kembali kepada Tuhannya, watma'annat nafsuhu bihi, hatinya tenteram kepada Tuhannya, wangqasha'at zulumatu sahawatihi, dan ia bisa menundukkan kezaliman dari kezaliman syahwatnya, bi asraqi anwari kurbihi, dengan pancaran cahaya-cahaya kedekatan ia kepada Allah. Falam tabqalahu ladzatun illa fi munajatihi, ia tidak mempunyai kelezatan apapun
kecuali dengan bermunajat kepada Allah. Wah, ini langka. Dia tidak, yaitu orang tadi, hamba tadi udah kembali kepada Allah. Nafsunya pun sudah ditundukkan, yang menjadi nafsu ammarah, nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah, menjadi nafsu radhiyah, menjadi nafsu mardiyah. Akhirnya semua yang keluar dari dia adalah pancaran-pancaran ketuhanan. Loh, ini mau deh kelasnya nabi, kelasnya wali. Kalau kita kayak masih ya nggak, berat dah. Kita termasuk dipanggil nggak, tapi kan yang dipanggil sama itu ya nafsu, ya Tuhan nafsu nainah ya. Iya. Hati yang tenang. Lah iya. Nah, kita termasuknya. Nah, itu masalahnya. Tapi paling nggak mencoba lah. Nah, gitu. Kita berupaya ya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang hati yang mutmainnah, tentram, damai. Ya kan? Nah, kalau kita berangasan, saya lah bukan bawa-bawa, bapak mau orang alusan. Kalau untuk berangasan, wah berat. Udah makhluk kasar kalau kita mah. Wala rohata illa fi muamalatihi. Tidak ada rohah. Kalau bahasa kita kan rehat itu. Rohah itu kan, ya rohah itu kan berarti istirahat. Kecuali dalam bermuamalah dengan Allah. Jadi nggak ada nyaman, nggak ada rasa rehat kecuali dengan berinteraksi kepada Allah. Tidurnya pun karena Allah. Oh, tidur kok karena Allah? Ya tidur supaya ntar bangun bisa semangat tahajud karena Allah kan berarti. Semuanya bersumber ke sana. Waraja'uhu syauqan wa mahabbatan. Harapannya hanya syauqan. Syauqan itu kalau bahasa Jawanya berontok, rindu berat, itu syauq. Wa mahabbatan karena cinta. Wa khaufuhu ta'ziman wa haibatan. Dan rasa takutnya ia kepada Allah adalah sebagai bentuk ta'zim dan haibah. Kalau bahasa Indonesianya hebat. Haba ya habu haibatan. Dalam ilmu nahwu sorob. Takut tapi yang timbul dari hati tadi. Nah, itu haibat. Udah segitu dulu dah. Wa abdun la ya'manu ala nafsihi minat, apa itu minat taqaud ya. Itu nun ya. Man kalau sebenarnya tak itu taqaud. Jadi yang pertama ini kelas VVIP. Orang yang semuanya pancarannya seperti itu, udah kelasnya nabi, kelasnya wali, atau mungkin orang mukmin ya kelasnya udah siddiqin. Orang yang memang benar-benar keimanannya kuat kan gitu, pancarannya kuat. Nah, besok itu kelas kita itu kalau besok. Lah ya kan? Karena udah azan, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.